Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 15 sudah tayang nih. Di episode kali ini, Blazar harus berhadapan dengan Kaiju Gavadon. Episode kali ini bisa dibilang sebagai episode yang bertema anak-anak. Episode kali ini akan berfokus kepada Jun, putra Gento, dan teman-temannya. Bagaimana serunya Ultraman Blazar episode 15 kini? Ayo kita masuk ke pembahasannya. Ultraman Blazar episode 15 antara pagi dan petang. Suatu hari, Jun dan kedua temannya sedang mengobrol sambil berjalan. Mereka melihat seorang temannya lagi, yaitu Arata yang hobinya menggambar. Seorang teman Jun menunjukkan gambar Arata di dalam buku PR-nya. Tiba-tiba Arata datang. Kedua teman Jun langsung pergi dengan alasan les renang. Sayangnya, Jun tidak bisa kabur. Arata membawa Jun ke pangkalan rahasianya yang terlihat seperti tenda di tengah ruyuk. Di dalamnya ada banyak sekali gambar yang dibuat oleh Arata. Arata meminta Jun untuk menggambarkan seekor kaiju. Meskipun tidak pandai menggambar, Jun tetap menggambarkannya. Gambar kaiju yang dibuat oleh Jun diberi nama Gavadon oleh Arata. Tiba-tiba ada seorang Pak Botak yang datang marah-marah. Arata dan Jun pun kabur. Malam harinya terjadi sebuah fenomena di langit. Seketika gambar Gavadon mulai bereaksi. Di rumahnya, Gento ternyata sedang libur. Gento lupa kalau hari olahraga adalah minggu lalu, padahal dia ingin menyemangati anaknya itu. Sebagai gantinya, Gento mengajak Jun jalan-jalan. Tapi Jun meminta ayahnya untuk beristirahat saja karena dia pasti kelelahan. Gento dan keluarganya sedang menonton berita yang membahas tentang kemunculan makhluk aneh berwarna putih. Bapak Uchino yang diwawancarai menunjukkan sketsa dari makhluk putih itu. Jun terkejut dan langsung izin pergi ingin bermain dengan teman-temannya. Jun mendatangi Arata di pangkalan rahasianya. Di sana, Arata dan Jun menemukan gambar Gavadon telah hilang. Arata dan Jun pun memburu makhluk putih itu. Jun sadar kalau makhluk putih itu adalah gambar yang dia buat. Arata pun menemukan Gavadon yang langsung masuk ke bajunya. Tsumugi, adik Arata, tiba-tiba datang dan langsung kepo. Jun dan Arata mencoba menutup-nutupi Gavadon, namun akhirnya gagal. Sementara itu, Gento dihubungi oleh rekan Scarf-nya. Mereka mendapat kabar kalau bumi dihujani sinar kosmik yang tidak dikenal. Informasi lebih lanjut akan dikabari lagi nanti, dan Gento diminta quality time bersama keluarganya. Tapi bisa-bisanya Gento lupa off-cam dan kelihatan pakai daleman. Di pangkalan rahasia Arata, Jun dan yang lain membawa Gavadon ke sana. Tsumugi diminta untuk tidak memberitahu apa-apa tentang Gavadon, karena GGF pasti akan bertindak. Tsumugi setuju dengan syarat dia bisa bermain dengan Jun dan Arata. Mau tidak mau, mereka pun nurut. Secara unik, Gavadon memakan gambar jeruk yang ada di kardusnya. Karena Gavadon adalah gambar, maka dia juga memakan gambar. Jun, Arata, dan Tsumugi lanjut memberi makan Gavadon dengan gambar buah-buahan. Saat petang menjelang, Gavadon kembali ke bentuk gambar. Arata malah mempunyai ide untuk memperbesar gambar Gavadon. Dari kertas-kertas yang disatukan, mereka pun menggambar Gavadon yang lebih besar. Malamnya, sinar kosmik itu menyinari lagi. Keesokan harinya, Jun pergi sangat pagi. Satoko menunjukkan gambar-gambar Jun di coretan kertas ujiannya. Satoko senang Jun bertindak layaknya anak kecil. Ternyata Jun jarang sekali mengungkapkan keinginannya. Di pangkalan rahasia Arata, Gavadon sudah ada dengan ukuran yang lebih besar lagi. Namun dia hanya tidur. Saat sedang bersandar di Gavadon, tiba-tiba si botak datang lagi. Arata menggunakan ember untuk menutup wajah si botak. Tapi akhirnya si botak juga melihat Gavadon dan dia malah pingsan. Arata, Jun, dan Tsumugi bergegas membawa Gavadon. Saat membawa Gavadon kabur, tiba-tiba ada banyak anak-anak yang menggerubungi Gavadon. Tsumugi tidak memberitahu siapa-siapa, tapi malah menuliskannya di internet. Emang dasar beban, cok. Mengetahui ada orang tua yang lewat, bocah-bocah itu bergegas menutupi Gavadon walaupun kelihatan juga. Sore harinya, Arata memberitahu kalau dia dan keluarganya akan pindah ke Amerika bulan depan. Tiba-tiba, si botak sudah membawa kawanannya akan menangkap Gavadon. Untungnya, Gavadon kembali ke bentuk gambar sebelum ditangkap oleh si botak. Si botak dan temannya akan melaporkan ke GGF. Mengetahui hal itu, Jun dan yang lain bergegas membuat gambar Gavadon yang lebih besar di sebuah lapangan. Keesokan harinya, para warga terkejut melihat Gavadon yang sangat-sangat besar.
Gavadon hanya tertidur di jalanan. Institut Riset Sinar Kosmik Kamikura menduga kalau Gavadon bisa muncul karena sinar kosmik yang mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Gento dan pasukannya pun mulai bergerak. Jun dan ibunya akan dievakuasi, namun Jun beralasan untuk kembali ke Gavadon. Jun dan kedua temannya mendatangi Gavadon dan memintanya bangun. Gavadon mulai diserang, namun semua serangan itu terpantul dengan mudah oleh tubuh Gavadon yang seperti bantal. Gavadon terbangun, sedangkan Jun dan yang lain ingin agar serangan dihentikan. Scar sadar kalau masih ada anak-anak di dekat Gavadon. Mengetahui salah satunya adalah sang anak, Gento bergegas pergi. Saat mendatangi anaknya, Gento berubah menjadi Ultraman Blazar. Blazar melindungi 3 anak itu dari reruntuhan bangunan. Semua serangan Blazar tidak ada yang mempan, sampai ya, Blazar menangkap Gavadon seperti bermain capit boneka. Bisa dilihat kalau Ultraman saja belum bisa dapat. Sampai petang pun, Blazar masih belum selesai dengan Gavadon. Jun meminta maaf kepada Gavadon karena mereka tidak bisa bersama lagi, ditambah dia terlalu besar. Gavadon sedih, Blazar pun membawa Gavadon ke luar angkasa. Malam harinya, Jun dan kedua temannya melihat bintang yang membentuk Gavadon. Arata dan Tsumugi pamit kepada Jun karena mereka akan segera pergi. Ayah dan ibu Jun akhirnya menemukannya. Gento ingin suatu saat nanti dia bisa bersenang-senang dengan sang putra. Jun mengiyakannya, dan Gento langsung ingin melakukan banyak hal bersama dengan sang anak, mulai dari camping sampai bermain kembang api. Saat berjalan pulang, Jun melihat bintang Gavadon untuk yang terakhir kali sebelum akhirnya menghilang. Episode ke-15 ini pun selesai.